Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fatir Abdul Jabbar dengan NIM 20103214. Saya selaku ketua kelompok. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat beserta dengan flowchartnya. Selamat menonton dan enjoy this video. Perkenalkan, nama saya Dita Elsa Imasari, NIM saya 20103203. Di sini saya akan menjelaskan program soal nomor 1, yaitu kami mengambil kasus menghitung total pembayaran, yang dimana kasus tersebut memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu menggunakan fungsi dan prosedur, dan ketentuan yang kedua yaitu ada struktur percabangan dan perulangan. Dan hasil program dari kasus tersebut akan saya tampilkan sebagai berikut. Dalam prosedur fungsi ini memiliki 3 file terpisah, yaitu bagian header, function, dan main. Bagian header berfungsi untuk mengenalkan compiler fungsi-fungsi apa saja yang dipakai di modul. Kalau function berisi fungsi apa saja yang kita gunakan atau butuhkan untuk program, dan main berfungsi untuk memanggil prosedur atau fungsi. Bagian header pada baris 1 dan 2 ada pendelekrasian header include stdio.h dan stdlib.h. Pada baris ketiga dan keempat dan 8 pendelekrasian struk, yaitu ada float beli. Char ini berbentuk nama tipe data baru, yaitu pembelian. Pada baris 10 dan 11 pendelekrasian fungsi hitung diskon dan total bayar. Dan pada baris ke-12 pendelekrasian prosedur, yaitu void cetak. Selanjutnya fungsi dan main. Function dan main. Bagian function ini berisi proses perhitungan dari program. Pada baris ketiga sampai 17 terdapat pendelekrasian hitung diskon, yang mana kelima menjelaskan jika pembelian dari pembeli lebih dari 500.000, maka pembeli mendapat diskon 10%, yang mana perhitungannya pembeli dikali 10 dibagi 100, dan hasilnya atau nilainya akan diretur ke file main. Selanjutnya pada baris 9 pembeli tidak mendapat diskon, sehingga pada baris ke-11. Pada baris ke-13 ada pernyataan else, yang mana pembelian sama dengan 500.000 mendapat diskon 5%. Perhitungannya adalah pembelian dikali 5 dibagi 100 pada baris ke-15 dan meretro nilai ke file main. Pada baris ke-19 sampai 22 terdapat kerasian total bayar, yang mana perhitungannya pembelian dikurangi hitung diskon dan nilainya direturn ke file main. Pada baris ke-24 sampai 30 pendelekrasian cetak, yang mana berfungsi untuk mencetak fungsi-fungsi yang akan dipanggil. Yang terakhir adalah main. Pada bagian kita membuat perulangan, yaitu pada baris ke-14, yaitu menggunakan perulangan for. Dengan i bernilai 0, dan proses perulangan berhenti ketika i kurang dari banyak, dan dengan i++, dan ketika kondisi masih terpenuhi increment, maka program akan terus mengulang pada baris ke-16 sampai 19. Sekian dari saya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya tentang program flowchartnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Todi, NIM 20103199. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang flowchart soal nomor 1. Diawali dengan start dengan simbol terminator. Setelah itu lanjut ke simbol preparation dengan pembelian nilai awal, yaitu pembelian lanjut ke menginput data pem.beli dan pem. Nama dengan array 1 dimensi berjumlah 50. Selanjutnya, dengan simbol subprogram
kita memasukkan data cetak PEM, di mana simbol ini berfungsi menjalankan program prosedur atau fungsi. Lalu flowchart diakhiri dengan N. Selanjutnya ke flowchart subproses. Cetak dimulai dengan start, setelah itu menampilkan output. Data PEM.beli dan PEM. Nama dengan array satu dimensi berjumlah 50. Selanjutnya dengan simbol subprogram dengan data hitung diskon. Selanjutnya juga sama, yaitu dengan simbol subprogram. Masukkan total bayar, lalu flowchart ini dia akhiri dengan N. Selanjutnya flowchart dimulai dari start yang menggunakan simbol terminator. Lalu menginput PEM.beli menggunakan simbol input atau output data. Lalu mendeklarasikan pernyataan di mana PEM.beli lebih besar dari 500.000. Jika pernyataan benar, maka pembeli mendapat diskon 10%. Dengan proses PEM.beli kali 10 dibagi 100 dengan simbol proses. Jika salah, maka lanjut ke pernyataan berikutnya, yaitu pembelian kurang dari 500.000. Jika pernyataan benar, pembeli tidak mendapat diskon. Jika salah, lanjut ke pernyataan berikutnya, di mana PEM.beli sama dengan 500.000. Jika benar, pembeli mendapat diskon 5% dengan proses PEM.beli kali 5 dibagi 100. Selanjutnya, lanjut ke on-fake konektor atau yang dimaksud penghubung flowchart pada satu halaman. Lalu flowchart diakhiri dengan simbol N. Selanjutnya, lanjut ke flowchart subproses. Setelah itu, input data PEM.beli dan hitung diskon PEM. Dengan simbol input atau output, selanjutnya dengan simbol proses, kita memproses perhitungan total bayar, yaitu dengan cara PEM.beli hitung diskon PEM. Dan flowchart ini diakhiri dengan simbol N. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Dimas Permana, biasa dipanggil Dimas. NIM saya 201032444. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai soal nomor 2. Yang mana ketentuan soal nomor 2 yaitu user menginput NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang kedua, hasil atau output yang diinginkan adalah NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Pada baris ke-1 dan baris ke-3, di sini mendeklarasikan header, yaitu include studio.h, include kunio.h, dan include stdlib.h. Dan pada baris ke-5 dan sampai baris ke-12, di sini terdapat pendeklarasian struct, di mana dengan membuat fungsi type-def struct yang di dalamnya terdapat tipe data char NIM dengan array 1 dimensi yang berjumlah 8. Yang kedua, char nama dengan array 1 dimensi berjumlah 50. Selanjutnya, integer quiz, integer UTS, dan integer UAS. Dan dari struct ini terbentuk tipe data baru dengan nama mahasiswa. Pada baris ke-16 dan ke-18, pendeklarasian dari tipe data di luar struct, yaitu
maha tipe data mahasiswa dengan variabel MHS yang dimana array 1 dimensi dengan jumlah 50. Yang kedua, integral banyak dan A. Selanjutnya float dan dengan variabel akhir. Pada baris ke-25 terdapat fungsi untuk memasukkan banyak mahasiswa dengan menggunakan scan, %d dan banyak. Pada baris ke-26 terdapat pengulangan menggunakan pengulangan for yang mana A bernilai 0 dan pengulangan berakhir ketika A kurang dari banyak, dan banyak ini diambil dari memasukkan banyak mahasiswa yang menggunakan increment A++. Pada baris ke-28 sampai baris ke-33 ini akan diulang selama kondisi dari pengulangan terpenuhi. Pada baris ke-36 dan sampai baris ke-46 pengulangan untuk mencetak inputan yang telah diinput pada baris ke-26 sampai ke baris ke-33. Pengulangannya sama seperti pada baris ke-26. Pada baris ke-39 ini ada perhitungan untuk mencari nilai akhir, yang mana akhir sama dengan 0 dalam kurung 0,1 dikali MHS.quiz, yang mana 0,1 ini nilai semulanya adalah 10% yang diubah menjadi bentuk desimal, ditambah dengan 0 dalam kurung 0,35 dikali MHS.UTS di dalam kurung tutup ditambah kurung buka 0,55 dikali MHS.was kurung tutup. Dan ini akan terus diulang selama kondisi dalam for terpenuhi. Sekian dari saya. Untuk flowchart nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Eko Magus Parike dengan NIM 20103227. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya, yaitu flowchart soal nomor 2. Flowchart ini dimulai dengan start dengan simbol terminator. Selanjutnya, menginput data berupa banyak, mhs.nim, mhs.nama, mhs.quiz, mhs.uts, dan mhs.was. Setelah itu, lanjut ke simbol proses perhitungan akhir, yaitu berupa 0,1 dikali mhs.quiz ditambah 0,35 dikali mhs.uts ditambah 0,55 dikali mhs.was. Setelah itu menampilkan output akhir dan terakhir diakhiri dengan simbol N. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.